Saudara dan saudari yang terkasih, suatu kali ada pesawat kecil, seperti pesawat Cessna seperti itu, berangkat dari Bandung ke Pangandaran. Dalamnya itu ada 4 orang, satu pasti pilotnya, kemudian 1 orang pastor, 1 orang anak muda, dan 1 orang pengusaha. 4 penumpang dalam satu pesawat kecil. Mereka berangkat dari Bandung, kemudian kira-kira 10 menit perjalanan, pesawat kecil itu tiba-tiba oleng. Oleng tertimpa angin yang dahsyat, kemudian mau jatuh. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Kemudian pesawat itu menukik dengan tajam ke bawah, ke arah tanah. Lalu pilot itu mengatakan demikian, "Saya tidak bisa lagi mengendalikan pesawat ini, dan kita semua 4 orang yang ada di pesawat ini akan mati. Oleh karena itu, silakan menyelamatkan diri masing-masing. Ada 3 ransel dalam pesawat ini, tetapi ransel pertama harus saya ambil. Karena apa? Saya harus bertanggung jawab di bawah kenapa sampai terjadi kecelakaan seperti ini. Silakan menyelamatkan diri, saya ambil ransel yang pertama. Sampai ketemu." Lalu dia terjun ke bawah dengan ransel parasutnya. Yang kedua, tiba-tiba pengusahanya langsung ambil ransel. Lalu mengatakan demikian, "Mohon maaf, ransel yang kedua itu saya ambil, karena saya bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak. Kalau saya mati, tidak ada lagi di dunia ini, maka mereka tidak bisa bekerja. Selamat tinggal, saya ambil ransel yang kedua." Tinggal 1 ransel untuk pastor yang sudah lanjut usianya dan juga untuk anak muda. Lalu pastornya berkata demikian, "Anak muda, silakan ambil ransel ini. Engkau masih punya usia yang panjang, saya sudah lanjut. Silakan ambil, terjun, dan biarkan saya berada di sini berdoa menatap kematian saya." Anak muda itu berkata, "Tidak, pastor, kita akan sama-sama terjun." Lalu dia mengambil 1 ransel, "Ini ransel terakhir, pastor, ini buat pastor." Dan tiba-tiba dia mengambil ransel lain, "Ini ranselnya, ini untuk saya." Lalu, bukankah kita ada 4 penumpang dengan 3 ransel? "Betul, pastor," kata anak muda. 1 ransel itu sudah dibawa oleh pilot. 1 ransel untuk pastor dan 1 ransel untuk saya. Lalu yang dibawa bapak tadi pengusaha itu ransel siapa? Ketika pesawat oleng, saya menukar, pastor, tas saya dengan ransel parasut itu. Jadi yang dibawa bapak itu adalah tas saya untuk rekreasi Pangandaran, bukan ransel parasut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah jelas yang mati itu siapa, sudah jelas ya. Ceritanya tidak diteruskan karena nanti 7:30 baru selesai ini. Saudara dan saudari yang terkasih, anak muda ini mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan terburuk, yaitu jatuhnya pesawat. Sehingga ketika pesawat mulai oleng, mulai jatuh, karena dia sudah siap, dia tidak takut lagi, dia tidak cemas, dan sudah dapat mengetahui langkah-langkah yang akan ia lakukan. Contoh lain adalah yang paling sederhana, kalau kita mau bertugas atau melakukan suatu kegiatan, entah di gereja atau di masyarakat, contoh saja kur, organis, lektor, pemazmur, prodiakon, semuanya mempersiapkan diri. Pun pula ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita mempersiapkan diri fisik kita, tapi yang jauh lebih mendalam adalah bagaimana saya mempersiapkan batin saya supaya saya dapat mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, menyambut tubuh Kristus dengan hati yang terbuka. Bacaan pertama tadi yang cukup panjang mengisahkan tentang Daniel menghadapi tantangan berhadapan dengan singa-singa di gua. Tetapi yang bagus adalah Daniel mempersiapkan dirinya dan yakin bahwa Tuhan itu akan senantiasa mendampinginya. Karena ia beriman dan percaya pada Tuhan yang selalu membantunya. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil hari-hari ini
menjelang masa Advent mengisahkan tentang akhir zaman dan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk melihat jauh ke dalam hati kita masing-masing. Apakah yang harus saya persiapkan ketika Tuhan datang melawati kita? Apakah hati kita sudah siap ketika Tuhan datang pada saat-saat yang tidak kita duga? Atau kita menjadi takut dan gelisah karena tidak siap ketika Tuhan datang melawati kita? Tuhan datang bisa kapan saja dan melalui caranya yang tidak kita duga sebelumnya. Ia bisa datang melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Ia datang justru lewat sakit yang kita alami dan penderitaan yang kita sedang hadapi. Ia datang melalui krisis yang berkepanjangan. Ia datang melalui musuh-musuh kita. Umumnya kita tidak menyadari ketika Tuhan datang melalui cara-cara tersebut. Akan tetapi, jika kita waspada dan siap sedia terhadap tanda-tanda kedatangan Tuhan, kita akan menemukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, sikap waspada dan kesiapsediaan merupakan sikap orang beriman yang tepat untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan dan mendengarkan kehendak-Nya. Jangan menunggu, karena Tuhan bisa datang kapan saja dan kita tidak boleh lengah. Mari kita hening sejenak.